Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18. Kita akan membaca ya mulai dari ayat 6 ya sampai dengan ayat yang terakhir 30. Saya membaca ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-7 kita baca secara bergantian. Firman Tuhan berbunyi demikian di ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu meninggikan Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, merah, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merah anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Meholah menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahu kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, Perkara manakah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul,
Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul Bagaimana kita melihat perjalanan Daud yang disertai Tuhan. Dia luput dari maut, dia luput dari kematian, dan dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Kalau kita melihat tadi kebenaran firman Tuhan, memang yang pertama sebelum Daud disuruh berperang, usaha membunuh adalah langsung dari Raja Saul sendiri, ya, dengan melemparkan tombak ya kepada Daud supaya tertancap Daud ke dinding itu. Tapi ya Daud mengelak. Ya, Daud tidak kena sasaran tembak daripada Raja Saul. Nah, akibatnya apa? Saul menjadi takut ya kepada Daud. Ya, dikatakan di ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Ya, sedang daripada Saul ia telah undur. Jadi Tuhan sendiri sudah undur daripada Raja Saul. Kita tahu sejarahnya mengapa. Karena Raja Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akibat mundurnya Tuhan daripada Raja Saul, kemudian roh jahat masuk kepada Raja Saul, maka Raja Saul mempunyai tindakan-tindakan yang tidak baik kepada Daud. Ya, ada kebencian, dan dikatakan sampai akhir hidupnya ya nanti raja ini juga benci sekali, bahkan usaha untuk membunuh Daud ini luar biasa dia lakukan berkali-kali terus menerus. Tetapi Daud tidak melawan, tidak membunuh Raja Saul walaupun ada kesempatan, karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rahasia keberhasilan daripada Daud kalau kita lihat satu ya, dalam bagian ini sangat ditekankan bahwa dia disertai oleh Tuhan. Di ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, penyertaan Tuhan membuat kita luput dari maut. Amin. Luput dari bahaya. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita mau merancangkan kejahatan, mau menghancurkan hidup kita, mau menghancurkan usaha saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara. Orang-orang mungkin ada yang tidak suka kepada saudara. Tetapi kalau kita, saudara, kita sekalian ya bersandar kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai kita, apapun usaha orang lain untuk menghancurkan hidup kita, ya itu akan kita lewati, itu akan tersingkir. Kita tidak akan dapat dihancurkan oleh orang lain, kita tidak akan dapat dihancurkan oleh kuasa kegelapan sekalipun, kalau Tuhan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Jadi yang terpenting memang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita harus terus bergaul karib dengan Allah, bersama dengan Allah. Kita mengerti tentang Allah, kita tahu siapa Allah kita sembah Dia. Jadi takut akan Allah harus ada pada kita. Saudara, perhatikan, Daud berhasil di segala perjalanannya. Walaupun tadi kita lihat motivasi daripada Raja Saul menyuruh Daud berperang, ya supaya Daud akhirnya mati, itu saja. Ya, dan Daud tidak mengerti itu. Daud tidak mengerti. Daud merasa hebat. Wah, saya dipilih jadi kepala pasukan. Saya terpilih untuk berperang. Saya diangkat menjadi prajurit, pemimpin.
Wah, padahal tujuannya adalah supaya Daud nanti mati karena di barisan paling depan, pasukan paling depan. Tetapi lihat, ya Daud tidak berpikir aneh-aneh kepada Raja Saul. Memang disuruh untuk berperang dan itu tugas dia lakukan. Ya, dia lakukan. Dan yang satu hal yang dilakukan oleh Daud adalah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan karena ini tugas, dan dia bersandar kepada Tuhan. Di ayat 15 berkata begini, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita disertai oleh Tuhan atau Tuhan menyertai kita, kita bersandar kepada Tuhan, jangan takut menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi lawan-lawan kita. Apapun yang akan mau mencoba menghancurkan hidup kita, kita akan diluputkan oleh Tuhan, luput dari maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui perjalanan hidup daripada Daud, di mana dia hendak dibunuh oleh Raja Saul. Di ayat 28 berkata begini, lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya, seumur hidup daripada Raja Saul tetap memusuhi Daud. Tetapi Daud tidak memberi atau tidak menaruh kebencian kepada Raja Saul, dan dia menganggap, siapa saya kok menjadi menantu raja, saya ini nggak ada apa-apanya. Emangnya perkara mudah menjadi menantu raja. Jadi dia menghormati raja dan dia tahu siapa dia. Saya orang miskin, dia bilang, saya nggak ada apa-apanya. Ini ada kerendahan hati nih Daud ya, padahal dia orang hebat, seorang yang luar biasa ya, mengalahkan Goliat. Dia disayang oleh orang Israel, tapi dia berkata, siapa saya? Ya, saya tidak ada apa-apanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud sungguh menjadi teladan bagi kita, sebab kalau dia sombong, maka dia akan mengalami kekalahan, karena orang sombong tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat Daud rendah hati dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita lihat di sini secara khusus kepada Raja Saul, karena dia tahu Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Daud berhasil. Apapun dilakukannya berhasil. Jadi dia tampil sebagai pemenang karena Tuhan menyertai dia. Saudara, kebenaran firman Tuhan kiranya menguatkan iman dan percaya kita, dan kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan diluputkan oleh Tuhan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari serangan-serangan kuasa kegelapan, dari niat orang yang mau menghancurkan hidup kita. Kita akan luput karena Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, kita akan berhasil dalam hidup ini. Usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ya, seluruh kehidupan kita akan berhasil oleh karena Tuhan menyertai kita. Sebab yang membuat berhasil adalah Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kita. Untuk itu, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tuhan menyertai kita, dan pastikan dalam hidup ini kita berhasil, kita sukses, kita bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, jelas ada. Tetapi kita mampu menghadapi semua karena Tuhan di pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa-doa kita. Shalom.